Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita bahas TOEFL exercise skill 13 dan 14. Ada when konektor. Oke ya. Kemudian Canadian Geese. Di sini adalah subjek. R-nya verb. Oke, berarti main clause-nya sudah ketemu ya. Main clause-nya ada di belakang ya, Canadian Geese ya, subject verb. Berarti yang depan mesti sub clause. Sub clause ini mestinya normalnya adalah konektor, kemudian subject, kemudian verb. Oke, sekarang kita lihat di sini apakah ada subject dan verb. Oke ya, dari A sampai D ternyata nggak ada subject dan verb. Kalau tidak ada, maka kemungkinan mengalami reducing ya. Mengalami apa? Reducing atau reduce clause. Baik. Bagaimana rumusnya? Ketika konektor terpisah dengan subjek ya, maka caranya subjeknya hilang, kemudian verbnya berubah menjadi verb ing ya. Verbnya berubah menjadi verb ing. Nah, seperti ini ya rumusnya. Di sini kita lihat subjeknya berarti hilang. Oke ya. Subjeknya hilang. Verbnya menjadi verb ing. Oke, berarti jawabannya adalah verb ing. Manakah verb ing di sini? Jawabannya adalah B. Ya. Paham ya? Oke. Next. Number 2. Oke, kita analisa. Manakah subjek verbnya? Calvin ya, kalau ketemu dengan noun ya, maka jika tidak setelah verb atau setelah preposition berarti dia subjek ya. Subjek, Calvin subjek, kemudian ada made, made-nya adalah verb. Oke, berarti main clause sudah ketemu, subjek dan verb ada di depan kalimat. Maka yang belakang ini mestinya adalah sub clause ya. Sub clause terdiri dari konektor, subjek, verb. Baik, sekarang kita lihat apakah ada susunan konektor subjek verb di sini. Oke ya, yang konektor di sini ada B ya. B ini adalah konektor. Oke, kemudian a remote pick adalah subjek. Nah, ternyata nggak ada. Yang A nggak ada konektornya, C nggak ada konektor, D nggak ada konektor. Berarti kemungkinan kalau nggak ada jawaban seperti ini, maka ini mengalami reduce clause ya, mengalami reduce clause. Bagaimana rumusnya? Baik, rumusnya adalah ketika konektor terpisah dengan subjek ya, maka bentar ya. Begini caranya ya. Kita lihat. Di sini ada mountain. Ada objek ya di sini ya. Ada objek ya, object of verb. Ini adalah object of verb. Object of verb. Verbnya mana? Verbnya adalah noun ya. Dari verb noun ya. Ini adalah object of verb. Berarti kemungkinan subclause setelahnya itu menerangkan object of verb. Yang menerangkan object of verb berarti apa? Adjective clause ya. Yang menerangkan noun, subclause yang menerangkan noun berarti adjective clause. Nah, adjective clause biasanya subkonektornya dia sekaligus dengan subjek ya. Seperti ini biasanya ya. Konektornya biasanya dia merangkap sebagai
subjek. Jadi bisa konektor langsung dengan subjek atau konektornya terpisah. Baik, manakah yang mungkin di sini? Ya, kita lihat yang paling mungkin adalah konektornya dia menyatu dengan subjeknya. Maka seandainya yang terjadi ini, maka ini hilang ya, konektor jika dia bersama dengan subjek maka dia hilang dan verbnya berubah menjadi verb ing. Jadi kalau dia verb. Kalau dia tidak verb ya, dia konektor sekaligus subjek ketemu dengan be ya, maka konektor sekaligus subjeknya hilang, be-nya juga ikut hilang. Oke ya, be-nya juga ikut hilang. Yuk, kita analisa di sini kira-kira manakah yang tepat? Kalau yang ini, yang verb ing, ternyata A sampai D tidak ada verb ing, maka dipastikan ini tidak tepat untuk digunakan ya. Bukan ini kasusnya ya. Oke, yang kemungkinan yang kedua, yaitu berarti konektor subjek ketemu dengan be. Kalau ketemu dengan be, maka setelah be ini, diingat-ingat, setelah be, to be itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh noun ya, atau adjective, atau verb, atau adverb ya, atau verb ing ya, atau verb 3. Nah, manakah di sini A sampai D yang menjadi salah satu dari ini? Oke, kita dapati di sini ada noun ya, yang A ya, yang A remote pick ya, ini adalah noun. Oke ya, remote pick adalah noun. Maka kemungkinan yang benar adalah yang A. Ya, ini ya, noun. Setelah to be bisa jadi noun atau adjektif, adverb, verb ing atau verb 3. Ya, di sini A sampai D yang tepat adalah noun ya. Oke. Ini ya. Baik, kita cek. Betul ya. Alhamdulillah. Next. Berikutnya. Oke, Kokanee salmon ya, berarti dia adalah subjek karena dia noun di awal kalimat. Begin to deteriorate. Subhanallah ya. Oke. Begins verb. Kokanee salmon begin to deteriorate and die soon. Ya, sudah ketemu subjek sama verb, berarti dia main clause-nya di depan. Nah, kemungkinan di belakangnya adalah subclause. Seperti biasa ya, umumnya subclause adalah apa? Konektor, subjek, verb. Seperti ini terus ya, cara berpikir kita. Kita cari apakah ada subjek, konektor, subjek, verb. Oke, ternyata nggak ada ya. A sampai D nggak ada. Berarti kemungkinan dia mengalami reduced clause. Bagaimana bentuk reduced clause-nya? Oke, kita lihat di sini yang mungkin, lihat die soon ya, di sini adalah verb. Berarti nggak mungkin setelah verb itu adjective clause, nggak mungkin ya. Kalau adjective clause itu sebelum clause ya, sebelum subclause adalah noun, tetapi di sini verb. Berarti kemungkinannya dia adalah bukan adjective clause. Kalau bukan adjective clause, maka kemungkinan adalah konektor dan subjek terpisah ya, gitu ya. Konektor dan subjek terpisah. Ketika konektor dan subjek terpisah, maka rumusnya adalah konektornya masih tetap ya, dan subjeknya hilang, kemudian verbnya berubah menjadi verb ing. Oke, manakah A sampai D yang sesuai? Nah, ini ya. Nah, ini yang sesuai ya, karena after ini adalah konektor. Kemudian ini adalah
verb ing. Ya, spawning verb ing. Oke, kita cek. Alhamdulillah. Next. Number 4. Blah 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 behind government secrecy for nearly half a century. Di sini belum ada subject verbnya. Oke. The Hanford plant in Central Washington produce. Oke ya, di sini ketemu. Ada subjek, kemudian produce-nya adalah verb-nya. Baik. Berarti main clause ada di belakang. Berarti depannya adalah subclause. Subclause mestinya adalah konektor subject verb. Baik. Kalau kita lihat A sampai D, maka di sini yang konektor subjek sekaligus verb ada apa enggak? Oke, di sini ada, yaitu yang D. Ada ini konektor, bisa sekaligus subjek bisa. Kemudian ada B itu adalah verb, ya. Oke. B itu adalah verb. Berarti yang D ini mungkin masuk. Tapi kita lihat, which is hidden itu adalah adjective clause. Mestinya dia menjelaskan apa yang tersembunyi gitu ya. Mestinya kalau dia seperti ini, depannya ya sebelum which ya, ini harus ada yang dijelaskan dulu. Sedangkan di sini kalau dia berada di depan kalimat maka tidak mungkin karena depannya nggak ada yang dijelaskan. Paham ya? Ini bisa terjadi kalau di tengah kalimat sehingga ada yang dijelaskan sebelumnya. Tiba-tiba yang disembunyikan, apa yang disembunyikan? Nggak mungkin ya, nggak ada. Berarti ini salah. Ya meskipun dia konektor subjek verb tetap salah. Kenapa? Karena dia depannya tidak ada yang dijelaskan. Ya ini adalah adjective clause. Ini bisa benar kalau di tengah kalimat. Oke, berarti kemungkinan bagaimana? Kemungkinan yang benar adalah mengalami reduce ya. Baik. Berarti kalau mengalami reduce yang kemungkinan terjadi adalah ini konektor. Ya, ini ada konektor. Kemudian ada subjek. Kemudian ada lihat ya di sini ada clue-nya. A, it is hidden. B, it is the plant is hiding. Yang do, which is hidden. Berarti kemungkinan adalah subjek ketemu dengan B. Nah, gitu ya. Oke. Bagaimana reduce clause-nya? Reduce clause-nya adalah ya, di sini karena di adjective clause kemungkinan adalah konektor dan subjek dia bersatu ya atau bergabung. Baik, seperti ini ya kemungkinannya. Sehingga reduce-nya adalah ini hilang, kemudian B-nya juga hilang. Nah, sehingga tinggal hidden. Masih ingat ya, to be itu diikuti oleh apa? To be diikuti oleh noun, kemudian adjective, kemudian adverb, kemudian verb ing atau verb 3. Nah, kemudian di sini yang ternyata ada di dalam jawabannya adalah verb 3 ya, hidden ya. Hidden adalah verb 3. Oke ya, bisa dipahami? Baik. Next. Oh ya, baik. Gini, ayo coba kira-kira apa ini sebelum direduce ya. Sebelum direduce berarti kira-kira apa? Kira-kira adalah which is hidden. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian which-nya hilang, is-nya hilang, tinggal hidden saja. Baik, next. Oh ya, ini ya. Oke, ya benar ya. Next. Number 5. Until
Oke, until itu konektor. Bla bla bla. Astronomers berarti subjek. Had assumed adalah verb. Oke. Main clause-nya ada di belakang. Berarti depannya adalah subclause. Mestinya lengkapnya adalah konektor kurang apa? Kurang subjek dan verb. Ada nggak subjek dan verb di sini? Ini adalah subjek. Yang A verb saja. Ini verb 3 lagi ya. Yang B subjek saja. Yang C their proof, ini bisa subjek saja juga. Astronomer subjek ya oke ya. Tapi di sini recently proven ini verb 3. Verb 3 tidak bisa dikatakan verb kalau tidak ada to be sebelumnya atau have, has, had sebelumnya. Oke, berarti tetap salah ya. Ini salah karena berarti belum ada verbnya. Oke, berarti ini belum ada verbnya. Ini bukan verb ya. Karena nggak ada have, has, had sebelumnya atau to be sebelumnya. Baik, berarti belum ada yang dia itu susunannya subjek dan verb. Maka asumsi kita adalah ini mengalami reduce. Baik. Apa yang tepat? Kalau dia konektor ya, terpisah dengan subjek. Baik, di sini until itu adalah konektor miliknya adverbial clause. Berarti dia mesti terpisah dengan subjeknya. Maka rumusnya masih ingat ya, rumusnya adalah konektornya tetap, subjeknya hilang, kemudian kalau dia ketemu dengan verb maka verbnya berubah menjadi verb ing. Oke ya. Kalau dia ketemu dengan be ya, kalau dia ketemu dengan be, konektor, kemudian subjek, kemudian be, maka dia konektornya masih ada, subjeknya hilang, kemudian be-nya ikut hilang. Oke ya, dan setelah be, yang setelah be ada noun, adjective, oke, adjective, adverb, verb ing, verb 3. Oke, mana yang tepat di sini? Kita lihat. Oke ya, yang mungkin adalah mana ini? Verb 3 ya, di sini ada verb 3. Oke, di sini adalah ada verb 3. Nah, yang A berarti aja. Kalau yang D itu salah ya, karena mengalami proses reducing, maka seharusnya subjeknya hilang. Oke ya, tinggal A saja yang mungkin. Oke. Lihat. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira sebelum direduce bagaimana? Sebelum direduce kira-kira adalah until, subjeknya apa? Subjeknya harus sama ya. Until astronomer were recently proven incorrect. Nah, gini ya. Ingat, subjek di main clause itu harus sama dengan subjek di subclause. Karena di main clause-nya ini subjeknya adalah astronomer. Ya, subjeknya adalah astronomer, maka di subclause-nya juga astronomer. Oke ya. Kita analisa, until itu konektor, kemudian astronomernya subjek, word-nya adalah be. Nah, oke, bagaimana reduce-nya? Maka reduce-nya adalah konektor masih tetap, astronomernya hilang. Oke, be-nya juga hilang. Oke ya, sehingga tinggal until recently proven incorrect. Gitu ya. Insyaallah paham ya. Next. Number 6.
blah 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 artifacts from the early Chinese dynasties. Numerous archaeologists have explored the Southern Silk Road. Ya, berarti di sini subjeknya sudah terlihat, yaitu numerous archaeologists. Ya, numerous archaeologists. Ini subjek. Dan have explored verb. Oke ya, have explored verb. Main clause-nya sudah di belakang, maka di depan pasti adalah subclause. Subclause itu rumusnya konektor, subjek, verb asalnya. Oke, kita lihat A sampai D tidak ada konektor, berarti dia mengalami reduce. Reduce-nya bagaimana yang tepat? Ya, reduce-nya lihat di sini. Reduce yang tepat adalah kemungkinan di sini konektor bergabung dengan subjek ya, kemudian ketemu dengan verb. Oke, baik. Kalau seperti ini, maka konektornya hilang, verbnya hilang, berubah menjadi verb ing ya, berubah menjadi verb ing. Mana yang tepat? Yang tepat adalah verb ing. Ya ini ya, searching. Nah, ini yang tepat. Kita coba, bismillah. Oke, good job. Next. Number 7. In Halle, the best known lecturer. Nah ini ya, the best known lecturer adalah subjek. Was women's rights activist Abigail Scott, Juneway of Portland, Oregon, who could usually be persuaded. Nah di sini adalah who could usually be persuaded. Ini konektor sekaligus subjek. Could usually persuaded adalah verb ya, verbnya berupa be. To speak apa bla 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 town visiting her. Ini subjeknya. Oh ya, ini ada verbnya ya, ini verb. Oke, main clause-nya sudah di depan. Kemudian di belakang ada subclause 1, who could usually be persuaded. Nah, kemungkinan di sini juga subclause ya, konektor, subjek, verb. Oke. Di sini adakah konektornya? Oke, ada konektor ya, while ya, di sini ada while konektor. Lihat, to speak ya, sebelum subclause itu pakai speak. Speak itu noun. Speak itu adalah verb. Nggak mungkin setelahnya adalah adjective clause. Pasti setelahnya adalah adverb clause ya, adverbial clause. Kenapa? Kalau adjective clause maka sebelumnya harus noun, sedangkan di sini adalah verb. Paham ya? Speak di sini adalah verb. Sehingga konektornya itu biasanya terpisah dengan subjek ya. Bagaimana cara menganalisanya? Cara menjawabnya? Maka ini mengalami reducing ya. Subjeknya hilang, verbnya berubah menjadi verb ing ya. Ini kalau dia berupa verb. Kalau dia berupa be, maka konektor ada, subjek hilang, be juga hilang. Mana yang tepat? Konektor ada while. Ada subjek jelas salah ya. Ini kalau ada subjeknya malah jelas salah, karena subjeknya mestinya hilang. Ini salah. Was in ada verb jelas salah. While in, nah ini ya, while in. While adalah konektor ya. In-nya nggak apa-apa ya, ini adalah preposition. Nah yang tepat adalah yang C. Nah, kita cek. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Next. 8. The National Restaurant
Nah, berarti ini adalah subjek. Bla 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 Washington ya. Says, nah ada verb di sini ya. That federal effort, that-nya adalah konektor. Federal effort to regulate workplace smoke. Nah, ini adalah subjek. Ini adalah subjek. Oke, kemudian would limit adalah verb. Ya, ini adalah verb. Baik. Maka apa ini jawabannya? Berarti ini kalau lihat clue-nya di sini, kemungkinan di sini adalah ada apositif ya, ada koma, komanya adalah apositif ya. Oke, di sini ada apositif. Ya, apositif itu adalah hasil dari reduce clause. Oke ya, asalnya adalah konektor subject verb. Karena ya di sini nggak ada konektornya, berarti reduce clause. Oke, sebelumnya adalah di sini sebenarnya ada association ya. Association hanya lanjutan dari National Restaurant ya. The National Restaurant Association sampai situ ya. Kemudian ada koma. Ada koma. Kemudian mengalami reduce ya. Reduce yang tepat di sini apa? Yaitu ini konektornya berarti karena sebelumnya noun berarti di sini adalah adjective clause ya. Adjective clause berarti kemungkinan adalah konektor dan subjeknya menjadi satu. Berarti ini kalau kita reduce berarti ini hilang. Oke. Ya, karena di sini kok nggak ada verb ing, kemungkinan adalah ketemu dengan be ya, bukan verb ya. Nah, ketemu dengan be sehingga be-nya sekaligus hilang ya. Konektor subjek be-nya hilang semua. Sehingga apa? Setelah ya ingat ya, setelah be hilang maka yang terjadi adalah kalau nggak noun ya adjective, ya adverb, ya verb 3 atau verb 3 atau verb ing. Oke. Mana yang di sini? Oke ya, association ya. Ini yang C. Oke. Base adalah verb 3 ya. Base adalah verb 3. Nah, ini yang benar. Oke ya, ini yang betul ya, mengalami reduce. Berarti jawabannya adalah yang C. Lihat, bismillah. Oke. Nah, bagaimana ini sebelum di reduce? Berarti kemungkinan sebelum di reduce adalah which is based in. Nah, seperti ini ya. Asalnya adalah which is based in. Kemudian mengalami reduce, which-nya hilang, is-nya hilang. Nah, tinggal based in. Nah, gitu. Ya, insyaallah paham. Next. Zebra mussels ya, zebra adalah subjek. Have already earned adalah verb. Oke. Oke ya, sudah ketemu subjek verbnya di belakang, berarti main clause-nya di belakang. Berarti di sini kemungkinan adalah sub clause, yaitu konektor, subjek dan verb. Oke, karena di sini A sampai D nggak ada konektor, berarti kemungkinan ada konektor ya, yaitu yang do. Ya, ini adalah konektor, kemudian first sighted ya. Ini berarti langsung verb 3. Sight, although first sighted. Oke. Nah, ya pas ya, ini tepat ya. Berarti kemungkinan adalah
konektornya terpisah dengan subjek, kemudian subjeknya hilang. Oh iya, berarti ini nggak ketemu dengan verb karena nggak ada verb ing di situ, berarti ketemu dengan be. Nah, gitu ya. Berarti ketemu dengan be, maka be-nya hilang sekalian. Ya, be-nya hilang sekalian. Oke ya. Dan setelah to be ingat, ya ini selalu saya ulang-ulang ya biar ingat ya. Noun, adjective, adverb, verb ing, verb 3. Berarti mana di sini yang tepat? Nah, cited ya verb 3 ya di sini. Lihat. Oke ya, verb 3. Baik. Bismillah, berarti bagaimana? Oke, benar ya. Bagaimana ini asalnya? Asalnya berarti although sebelum di reduce, although it is atau it was firstly cited. Nah ini ya, kemungkinan adalah ini ya, sebelum mengalami proses reduce, kemudian mengalami proses reduce, sehingga although-nya tetap, it-nya hilang, was-nya juga hilang. Ya, although firstly cited, meskipun pertama kali terlihat. Next, yang terakhir. Small companies, oke ya, langsung subjek. May take their goods ya, may take adalah verb. For trade shown without paying foreign value added taxes by acquiring an ATA carnet. By acquiring an ATA carnet. Apakah ATA carnet itu? Ya berarti di sini menjelaskan noun sebelumnya, berarti apa? Adjective clause. Kalau adjective clause gimana rumusnya? Konektor sekaligus subjek ya, kemudian dengan verb atau konektor sekaligus subjek, kemudian dengan be ya. Sesuaikan. Oke, mana yang tepat? Berarti dia mengalami reducing ya, karena di depannya nggak ada konektor sama sekali. Berarti ini salah. Ini salah. Ini salah. Sorry. Ini hilang, maksudnya ya. Ini hilang. Ini juga hilang. Ini hilang. Oke. Kalau verb, maka verbnya berupa verb ing. Mana yang lebih tepat di sini? Verb ing tidak ada, berarti kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua. Dan setelah be ada apa? Setelah be ada noun, adjective, adverb, kemudian verb ing, verb 3. Nah, mana yang tepat di sini? Nah, yang tepat adalah verb 3 ya. Di sini adalah ada verb 3 called a document. Nah, ini verb 3. Gitu ya, called a document. Berarti bagaimana sebelum direduce? Kemungkinan sebelum direduce adalah which is called a document. Kemudian mengalami reduce, which-nya hilang karena konektor sekaligus subjek, is-nya hilang. Sehingga menjadi called a document. Ya. Bismillah. Oke, loh. Oh, sorry. Bentar. Oke. By acquiring an ATA carnet, I see. Oke, baik. Ini ya ternyata maaf, berarti analisa saya salah. Berarti di sini
by acquiring an ATA coronet. Wait. Subject, kemudian verb. Oke. Their goods abroad for trade shows without paying. Oh, I see ya. Jadi di sini which is called a document yang di a document called bentar. Saya cek dulu dari aslinya. Oh, Masya Allah ya. Maaf. Ini ternyata aslinya adalah by acquiring bla 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 an ATA coronet. Jadi acquiring, setelah itu titik-titiknya setelah acquiring ya teman-teman ya. Jadi tadi saya salah ketik yang sebelumnya itu. Nah, baik. Kalau gitu yang terakhir ini kita pakai yang ada di sini ya. Pakai yang ada di sini. Ya ini ya nomor 10 ya. Lihat di sini acquiring ATA ya, by acquiring apa? Nah, acquiring ini adalah verb, oke. Acquiring adalah verb ya, yang membutuhkan objek ya. Setelahnya ada objek. Berarti nanti dia butuh objek setelah acquiring ya. Kemudian baru ada konektor subject verb. Nah, baru seperti itu. Nah, objeknya apa di sini? Objeknya berarti nah ini ya, objek ada a document ya. Document ini objek ya. Document adalah objek. Tetap ya, untuk reducingnya ini berarti kemungkinan adalah konektor ini karena dia sebelum noun berarti dia adalah adjective clause. Kalau adjective clause berarti kemungkinannya adalah konektornya gandeng dengan subjeknya. Oke ya, konektor menyatu dengan subjeknya. Sehingga bagaimana cara reducingnya? Reduce-nya adalah konektornya hilang. Oke. Oh ya, karena lihat ya, A sampai D nggak ada verb ing, berarti nggak mungkin pakai verb ya. Kemungkinan berarti pakai to be. Nah, sehingga B-nya sekaligus hilang. Gitu ya, B-nya hilang. Oke, dan setelah to be yang tepat apa? Setelah to be masih ingat ya, yang tepat adalah kalau nggak noun ya adjective, ya adverb, kemudian verb ing atau verb 3. Nah, di sini kebetulan yang ada dalam jawabannya adalah yang verb 3 ya, called ya. Called ini adalah verb 3. Oke ya, baik. Terus asalnya bagaimana berarti? Oke, asalnya kemungkinan adalah seperti ini ya. Acquiring document ya, acquiring document. Nah, which is called, nah gini ya. which is called, nah ini ya, an ATA coronet. Kemungkinan asalnya seperti ini. Baik. Nah, ingat ya dari sini, by acquiring document which is called ATA coronet. Bagaimana proses reduce-nya? Document tadi sebagai objeknya ya. Kemudian which is, nah, karena dia konektor sekaligus subjek maka hilang. Ya, is-nya juga hilang karena to be. Nah, sehingga tinggal
document called an ATA kernel. Oke ya. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah yang kalau yang di sini yang B ya. Di sini yang B. Yang tadi yang soal tadi saya nggak lihat ya. Oke, yang di sini yang B. Baik ya. Thank you very much ya. Terlalu panjang lebar ya karena memang sudah agak jelimet ya. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.